Pernah nggak sih, jam 2 pagi, kamu lagi berbaring di kasur, layar HP nyala terang dangat di depan muka kamu? Terus jempol jalan terus ya? Iya, nggak berhenti. Iya, persis. Jempol kamu nge-scroll terus dari satu video ke video lain, dan tiba-tiba kamu ngerasa, dunia ini tuh rasanya terlalu bising, terlalu cepat, tapi di saat yang sama kerasa sangat sepi. Sepi yang bikin terasing gitu. Bener banget, kamu dikelilingi oleh ribuan bahkan mungkin jutaan koneksi digital, ngeliatin kehidupan orang lain secara real time, tapi ya kamu merasa benar-benar terasing. Hmm. Ada kecemasan eksistensial yang diam-diam merayap, tuntutan gila buat selalu produktivitas, dan perasaan kewalahan overwhelmed oleh informasi yang nggak ada habisnya. Dan itu sangat wajar dirasakan sekarang. Betul, jika palmu, khususnya kamu yang masih muda, generasi Z yang lagi nyari arah di tengah kekacauan ini, pernah merasakan hal-hal itu, percayalah, kamu nggak sendirian. Oke, mari kita bedah ini. Ya, mari kita bahas. Karena hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran mendalam yang memang dirancang khusus untuk ngejawab keresahan kamu itu. Betul. Dan sumber kita hari ini cukup berat, tapi sangat memikat. Yap, tumpukan catatan kita hari ini berasal dari sebuah buku yang sungguh epik, judulnya Sejarah Dunia yang Disembunyikan atau The Secret History of the World, karya Jonathan Black. Dan tenang aja, misi kita dalam eksplorasi ini bukanlah buat ngapalin angka, tahun, atau nama raja-raja kayak di kelas sejarah yang ngebosenin itu. Bukan. Sama sekali bukan. Kita bakal menyelami sebuah konsep kuno tentang zaman kegelapan atau yang sering disebut Kali Yuga. Tapi tunggu dulu, sebelum kamu mikir tentang ksatria berbaju besi atau wabah penyakit di abad pertengahan, ini bukan zaman kegelapan yang kayak gitu. Sama sekali bukan zaman kegelapan historis yang diajarkan di sekolah. Kita di sini sedang membicarakan sebuah era kegelapan yang sifatnya spiritual dan psikologis. Oke. Eksplorasi kita kali ini bakal menguji batas pemahaman kita. Karena buku ini ngajak kita melihat dari sudut pandang perkumpulan rahasia kuno atau tradisi esoteris. Maksudnya mereka punya kacamata yang beda ya? Sangat beda. Mereka memandang sejarah bukan dari kacamata sains objektif yang kaku, melainkan dari filosofi, pikiran sebelum materi, atau biasa disebut idealisme. Pikiran sebelum materi. Ya, premis utamanya adalah bahwa keterasingan modern yang sering kamu rasakan, itu rasa hampa pas ngeliatin layar HP. Itu bukanlah sekedar kebetulan sosiologis, atau efek samping gara-gara kamu kurang nongkrong. Jadi bukan karena kurang main keluar rumah ya? Bukan. Mereka melihatnya sebagai sebuah fase yang sangat spesifik dan krusial dari evolusi kesadaran manusia. Wow. Tapi perlu saya tekankan di awal nih, kita di sini nggak sedang meminta kamu untuk mempercayai ini sebagai kebenaran absolut ya. Tentu. Kita cuma membedah aja. Benar. Kita secara netral membedah cara pandang alternatif ini karena jujur saja, wawasannya sangat memikat. Dan mungkin bisa ngasih kita kosakata baru untuk memahami kenapa kehidupan masa kini itu terasa begitu berat. Betul sekali. Dan untuk benar-benar masuk ke dalam pola pikir buku ini, kita harus memutar balik realitas yang biasa kita pelajari di sekolah. Setuju. Maksud saya gini, sains modern kan ngajarin kalau materi itu ada lebih dulu. Terjadi Big Bang, terus terbentuklah planet dari debu kosmis, sel biologis berevolusi di lautan purba. Dan entah gimana, setelah jutaan tahun, dari reaksi kimia di dalam otak primata, muncullah kesadaran secara kebetulan. Kesadaran dianggap cuma produk sampingan. Nah iya, kesadaran cuma efek samping dari materi. Tapi kalau saya nggak salah tangkap dari catatan kita nih, sejarah rahasia ini mempercayai hal yang persis kebalikannya kan? Persis kebalikannya. Tolong jelaskan bagian ini, karena jujur awalnya ini agak susah dicerna. Oke, coba bayangkan seperti ini. Dalam tradisi esoteris, pikiran kosmis atau kesadaran alam semesta itu sendiri adalah satu-satunya hal yang eksis sejak awal mula. Jadi awalnya cuma ada pikiran? Betul. Semuanya adalah pikiran. Semuanya adalah roh yang bebas. Lalu, dari mana datangnya alam semesta fisik yang keras ini? Nah, itu pertanyaannya. Mereka mempercayai bahwa materi sebenarnya adalah semacam endapan atau pengerasan dari pikiran tersebut. Endapan dari pikiran. Bayangkan uap air yang panas dan bebas bergerak. Ketika suhunya turun, uap itu perlahan mendingin
jadi air yang lebih padat. Hmm. Dan kalau terus mendingin, dia ngebeku, jadi balok es yang keras dan kaku. Oh, paham. Nah, itulah metafora yang mereka pakai untuk kosmos dan juga untuk tubuh kita. Kesadaran kita dulunya ibarat uap yang menyatu dengan segalanya, lalu perlahan membeku menjadi materi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Saya baca sebuah catatan di sini tentang anatomi manusia purba. Spesifiknya tentang tengkorak. Iya, bagian tengkorak ini memang krusial. Dan ini kedengarannya sangat absurd tapi juga sangat puitis gitu loh. Buku ini mengklaim kalau pembentukan tulang tengkorak manusia itu punya makna spiritual yang gelap. Sangat gelap. Apa maksudnya coba? Bahwa kesadaran kita itu dikurung. Yang memukau di sini adalah bagaimana tradisi kuno menafsirkan biologi kita sendiri. Kamu pasti tahu alegori gua dari Plato, kan? Oh, yang tentang orang di dalam gua itu ya? Betul. Cerita tentang manusia yang dirantai di dalam gua gelap sejak lahir, cuma bisa ngelihat bayangan di dinding, dan mereka mengira bayangan itu adalah kenyataan satu-satunya. Iya, sering dibahas di kelas filsafat dasar. Nah, buku ini berargumen bahwa bagi para inisiat kuno, gua itu bukanlah sekedar perumpamaan filosofis. Terus? Gua yang gelap itu adalah tengkorak manusia itu sendiri. Secara harfiah. Tunggu, maksudnya tengkorak kita ini guanya? Ya, ketika roh manusia mulai mengendap dan materi tadi mengeras, tulang tengkorak kita terbentuk lalu menutup rapat dan mengunci kesadaran kita di dalam kegelapan ruang berdaging itu. Wow. Sebelum masa itu, dalam mitologi mereka, kesadaran manusia konon masih terbuka, bisa ngerasain pikiran alam semesta secara langsung. Kayak ngeblend gitu ya sama alam semesta? Persis, tapi begitu tengkorak menutup, kita tiba-tiba melihat dunia cuma dari dua lubang kecil yang disebut mata. Gila. Pengurungan kesadaran di dalam batasan fisik inilah yang pertama kali melahirkan ilusi bahwa kita ini terpisah. Terpisah dari alam semesta dan terpisah dari satu sama lain. Wah, agak serem ya kalau dipikir-pikir. Jadi kamu bilang, perasaan cemas eksistensial saya saat jam 2 pagi pas main HP itu secara harfiah adalah klaustrofobia dari kesadaran saya sendiri yang terperangkap di dalam tulang tengkorak. Secara filosofis, iya. Itu mengerikan, tapi entah kenapa sangat masuk akal. Pantas aja anak muda zaman sekarang ngerasa sangat terasing. Kita dikurung dalam tubuh kita sendiri. Tepat. Inilah akar historis dan spiritual dari rasa kesepian dan alienasi itu. Kamu merasa sendirian karena kesadaranmu untuk pertama kalinya dalam sejarah evolusi kosmis benar-benar diisolasi di balik tembok material. Jadi ngelihat orang lain tuh kayak ngelihat tembok lain. Betul. Kamu melihat orang lain sebagai entitas yang terpisah di luar dirimu. Oke, jadi perasaan terputus ini tuh kayak udah terprogram gitu ya. Lalu ada satu tanggal spesifik yang sangat menarik perhatian saya di tumpukan riset kita. Tahun 3102 sebelum Masehi. Ah, ya. Momen transisi. Buku ini sepertinya menandai tahun ini sebagai titik balik yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi di masa itu yang ibaratnya memulai seluruh mimpi buruk isolasi ini? Dalam sumber kita, tahun 3102 sebelum Masehi dicatat sebagai momen ketika tokoh spiritual Krishna terbunuh dalam tradisi Hindu. Oke. Namun, ini bukan sekedar catatan sejarah tentang kematian seseorang. Kematiannya, ini menandai dimulainya Kali Yuga. Yang artinya zaman kegelapan itu tadi. Tepat. Kali Yuga secara harfiah diterjemahkan sebagai zaman kegelapan. Ini adalah pergeseran kosmis yang masif. Seberapa masif dampaknya? Pada titik ini, sisa-sisa cahaya spiritual purba benar-benar meredup. Dan materi beserta hukum-hukum fisiknya yang keras sepenuhnya mengambil alih realitas manusia. Bisa saya bayangin sih, kalau tadinya manusia ngerasa terhubung dengan alam, terus tiba-tiba sambungan itu diputus paksa, pasti rasanya kacau balau. Sangat kacau. Secara psikologis, apa dampaknya bagi manusia yang hidup di masa transisi yang tiba-tiba gelap itu? Dampaknya sangat menghancurkan. Ketika koneksi alami dengan kosmos terputus, masyarakat purba mulai merasakan sebuah teror psikologis yang sama sekali baru. Teror psikologis? Ya. Sosiolog Prancis, Emile Durkheim, di era modern punya istilah yang sangat pas untuk ini. Namanya anomi. Sebentar, anomi. Coba kita pelan-pelan di bagian ini. Apakah anomi ini semacam kecemasan biasa atau kayak Sunday night dread? Perasaan takut besok hari Senin karena harus kerja, tapi versi orang purba? Jauh lebih dalam dari sekedar cemas hari Senin.
Anomi adalah perasaan ngeri yang mendalam akan kekacauan tanpa makna. Ngeri yang gimana tuh? Itu adalah ketakutan eksistensial, ketika kamu merasa aturan-aturan alam semesta telah runtuh, dan kamu dibiarkan sendirian di dunia yang acuh tak acuh. Kayak ngerasa alam semesta nggak peduli lagi sama kita. Persis, perasaan bahwa segala sesuatu di sekitarmu kehilangan maknanya, dan ada kegelapan tak terlihat yang merayap di pinggiran pandanganmu. Merinding juga dengarnya. Manusia pada masa dimulainya zaman kegelapan ini tiba-tiba sadar akan kefanaan mereka. Mereka sadar bahwa mereka bisa mati, bahwa tubuh fisik mereka rapuh, dan alam tiba-tiba terasa seperti musuh yang siap membunuh mereka kapan saja. Paham. Jadi itu kayak panik massal secara spiritual gitu ya. Dan di catatan saya, ada penyebutan nama tokoh Zarathustra. Ya, figur penting di era tersebut. Dikatakan bahwa dia harus melatih para pengikutnya di dalam gua-gua bawah tanah. Buat apa? Apakah ini semacam persiapan perang militer purba? Bukan perang fisik, melainkan perang psikologis dan spiritual. Oh, ngelawan ketakutan tadi. Betul. Dalam tradisi mereka, kekuatan yang membawa zaman kegelapan dan materi ini dipersonifikasikan sebagai entitas iblis yang disebut Ahriman. Ahriman. Kekuatan Ahriman ini secara aktif menebarkan ketakutan, kecemasan eksistensial, dan ilusi ke dalam pikiran manusia yang lagi rentan akibat anomi tadi. Jadi Zarathustra bawa mereka ke gua buat apa? Dia membawa inisiatnya ke gua bawah tanah yang benar-benar gelap untuk menghadapi teror terdalam mereka. Jika mereka tidak dilatih untuk menaklukkan rasa takut di dalam pikiran mereka sendiri, mereka akan sepenuhnya dikuasai oleh keputusasaan materialisme. Wah, gila. Jadi ini adalah latihan ketahanan mental pertama dalam sejarah. Sangat epik. Tapi gimana perubahan kosmis ini termanifestasi dalam perilaku manusia sehari-hari? Maksud saya, apakah ada contoh di mana manusia mulai bertindak kurang seperti makhluk spiritual dan lebih seperti individu egois yang memikirkan dirinya sendiri? Ada. Dan buku ini menggunakan kisah Kain atau Cain dari tradisi Abrahamik sebagai metafora evolusinya. Kisah Kain dan Habel. Ya. Kamu tahu cerita di mana Kain membunuh adiknya Habel, kan? Ketika Tuhan bertanya, "Di mana Habel?" Kain menjawab, "Apakah aku penjaga saudaraku?" Iya, kalimat yang terkenal banget. Tradisi rahasia melihat ini bukan sekedar kisah kriminal pertama di muka bumi. Ini adalah penanda psikologis yang sangat krusial. Maksudnya penanda ego gitu. Betul. Kalimat "apakah aku penjaga saudaraku" adalah momen persis di mana manusia benar-benar merasa menjadi ego yang terpisah secara mutlak. Empati kolektif perasaan di mana penderitaan orang lain adalah penderitaanmu juga telah hancur. Oh wow, itu sangat relevan dengan zaman sekarang. Kayak orang yang nggak peduli penderitaan orang lain asalkan dirinya aman. Tepat. Di titik itulah kesadaran untuk mempertahankan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain lahir. Dunia menjadi jauh lebih keras, penuh dengan persaingan mematikan untuk mendapatkan sumber daya, dan kebutuhan absolut untuk sekedar bertahan hidup secara fisik. Oke, ini memunculkan satu pertanyaan besar nih. Saya mau jadi devil's advocate sebentar. Silakan. Semua pembicaraan tentang materi yang mengeras, hilangnya empati, dan zaman kegelapan ini, bukankah ini cuma versi esoteris dari omelan orang tua zaman sekarang? Kamu tahu kan, yang sering bilang teknologi itu buruk, anak muda sekarang egois karena main HP terus, kita sudah kehilangan sentuhan kemanusiaan. Kritik sosial klise ya maksudnya? Iya, bagaimana pandangan buku ini berbeda dari sekedar kritik sosial biasa? Jadi, apa arti dari semua ini buat kita sekarang? Itu pertanyaan yang sangat valid. Bedanya adalah pada kedalaman dampaknya terhadap jiwa. Kedalaman dampaknya. Iya, kritik sosial biasa mungkin cuma melihat teknologi sebagai gangguan atau disrupsi kebiasaan. Tapi menurut buku ini, kita sedang tidak berjalan menuju pencerahan teknologi. Kita justru sedang berada di dasar lembah terdalam dari zaman kegelapan itu sendiri. Maksudnya puncaknya Kali Yuga. Benar. Teks dari sumber kita memperingatkan bahwa kita sekarang hidup di sebuah gurun spiritual. Hidup di lingkungan yang sepenuhnya mekanis, industrial, dan digital itu tidak cuma mengganggu kita, tapi secara perlahan mematikan proses mental spiritual kita yang sejati. Gurun spiritual? Coba jelaskan lebih detail tentang itu. Gimana layar ponsel dan tembok beton bisa mengubah jiwa kita? Alam semesta di sekitar kita terus memancarkan data ke indera kita, kan? Di masa lalu, manusia menatap bintang atau hutan yang hidup dan bernafas.
Sekarang kita menatap dinding apartemen. Berasal dari tembok beton yang kaku, plastik sintetis, dan layar listrik yang memantulkan cahaya buatan ke mata kita berjam-jam setiap hari. Dan itu merusak jiwa. Dalam pandangan idealisme, di mana pikiran membentuk realitas lingkungan buatan yang mati ini, diinternalisasi ke dalam jiwa kita. Kita menyerap kekakuan dan kebuntuan itu. Wow, masuk akal. Hasilnya adalah kehampaan yang gersang di dalam diri kita. Tidak ada nutrisi spiritual yang mengalir dari sebuah layar sentuh. Bikin capek mental ya? Lebih dari itu, buku ini spesifik menyebut bahwa perangkat digital seperti ponsel pintar, jika kita pasif, akan mengungguli kepintaran kita. Menang melawan kita. Mereka menjadi atasan yang mengontrol jadwal kita, mendikte emosi kita lewat notifikasi, dan menyedot perhatian kita sepenuhnya sepanjang hari. Jadi ini bukan sekedar alat yang kita gunakan, tapi sesuatu yang mulai menggunakan kita. Dan kalau nggak salah, sumber kita menyebutkan kalau ini bukanlah kebetulan belaka. Ada agenda di balik semua ini kan? Sesuatu tentang Ahriman yang kamu sebutkan tadi. Betul sekali. Menurut tradisi ini, kekuatan gelap Ahriman, atau yang kadang dipersonifikasikan sebagai roh materialisme absolut, memiliki tujuan spesifik. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membuat umat manusia percaya 100% bahwa dunia materi ini adalah satu-satunya realitas yang ada. Jadi biar kita nggak percaya adanya hal spiritual. Persis. Mereka ingin kita terkurung dalam pandangan dunia yang rasional secara dingin, mekanis, dan sepenuhnya egois. Mereka ingin agar akumulasi materi, uang, dan status menjadi satu-satunya ukuran kesuksesan hidup. Astaga, itu harfiah banget adalah definisi dari budaya hustle dan grindset yang sekarang ngeracunin otak anak muda. Sangat relevan. Kita disuruh bekerja bagai kuda, ngukur harga diri kita dari berapa digit gaji kita, jumlah followers, atau seberapa produktif kita dalam 24 jam. Pantas aja banyak teman-teman Gen Z yang ngalamin burnout ekstrem. Karena standarnya murni materi. Iya. Jika kita ngikutin agenda ini, kita pada dasarnya cuma menganggap diri kita sebagai mesin biologis penghasil uang, kan? Sangat tepat. Dan jika kekuatan materialisme ini berhasil meyakinkanmu bahwa kamu hanyalah mesin biologis yang kebetulan hidup, maka kamu nggak akan pernah mencari tahu tentang potensi spiritualmu. Kamu nggak akan berevolusi kembali. Kita cuma bakal jalan di tempat. Bagi siapa saja yang merasa muak dengan kehidupan yang cuma diukur dari produktivitas mekanis, perasaan kosong saat kamu menutup laptop setelah bekerja 12 jam, filosofi ini mengakui kemuakanmu. Itu. Rasa muaknya beralasan. Sangat beralasan. Rasa muak itu valid, itu adalah pemberontakan alami dari dalam dirimu. Itu adalah bukti bahwa kamu adalah makhluk spiritual yang sedang kelaparan gizi di tengah dunia yang kelimpahan materi. Oke, ini membawa kita ke sebuah transisi pemikiran yang sangat penting dan mungkin ini bagian yang paling bikin saya penasaran dari seluruh tumpukan sumber kita hari ini. Tentang tujuannya. Ya, jika terkurung dalam tengkorak ini, terjebak dalam anomi dan kecemasan eksistensial, dan terus diserap oleh layar digital ini terasa sangat menyiksa, mengapa pikiran kosmis ngebiarin ini terjadi sama kita? Pertanyaan yang bagus. Kenapa alam semesta yang maha tahu ngebiarin kita terputus dan menderita di dalam zaman kegelapan ini? Mengapa kita nggak dibiarin aja tetap jadi uap spiritual yang damai sejak awal? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita akan menemukan makna yang sangat indah di balik semua penderitaan jiwa ini. Makna indah dari penderitaan. Ya, untuk menjelaskannya, Jonathan Black meminjam sebuah konsep dari mistikus Spanyol abad ke-16, San Yohanes Salib. Konsepnya adalah The Dark Night of the Soul, atau Malam Gelap Jiwa. Malam gelap jiwa. Kedengerannya kayak judul lagu indie rock yang murung. Apa inti dari konsep itu? Intinya adalah bahwa turunnya umat manusia ke dalam kegelapan materi, kesepian, dan alienasi yang menyiksa ini bukanlah sebuah hukuman dari alam semesta. Bukan hukuman? Bukan. Ini adalah sebuah tahapan yang sengaja dirancang dan mutlak harus dilewati dalam proses evolusi. Kenapa harus dilewati? Karena saat kesadaran kita masih menyatu dengan pikiran kosmis purba di awal tadi, kita memang merasa damai, tapi kita tidak memiliki individualitas. Kita cuma seperti satu sel di dalam tubuh yang jauh lebih besar. Kita nggak punya kehendak bebas yang sejati. Jadi, kata pikiran yang menyakitkan ini adalah harganya. Harga untuk sebuah kehendak bebas. Benar. Penderitaan dari keterpisahan dan kesepian inilah yang secara evolusioner memaksa manusia untuk mulai berpikir sendiri. Memaksa kita untuk menggunakan rasionalitas,
berdiri di atas kaki sendiri, dan membangun kemandirian ego. Ah, saya mulai paham arahnya. Dan yang paling penting, pemisahan ini diperlukan akan kita bisa mencintai secara sadar. Kamu nggak bisa benar-benar memilih untuk mencintai alam semesta atau mencintai orang lain kalau kamu nggak punya kebebasan dan kapasitas untuk menolaknya. Cinta tanpa kehendak bebas hanyalah insting. Wow, jadi penderitaan dan perasaan bahwa kita ini sendirian di dunia ini, itu adalah sebuah tempaan. Itu harga mahal yang harus kita bayar untuk dapat individualitas dan kehendak bebas sejati. Tepat sekali. Dan ngomong-ngomong soal ini niatin saya pada suatu catatan kecil yang saya buat pas ngebaca buku ini. Ada analisis esoteris tentang cerita anak-anak. Spesifiknya tentang Sleeping Beauty atau Putri Tidur. Ah iya, metafora yang sangat brilian. Saya selalu mikir cerita itu ya cuma tentang putri yang tertidur lelap di istana, terus nunggu pangeran datang nyium dia, tapi interpretasinya ternyata sangat terbalik ya. Benar sekali, maknanya dibalik secara total. Dalam tradisi rahasia, kondisi kita saat ini terjaga, sibuk bekerja, menggulir media sosial, stres mikirin tagihan, itulah tidur yang sesungguhnya. Realitas yang kita jalani sekarang ini adalah tidurnya. Betul. Realitas fisik yang keras ini adalah kondisi amnesia. Kita sedang tertidur dan melupakan identitas serta asal-usul spiritual kita yang asli. Kutukan penyihir yang membuat sang putri tertidur adalah metafora dari kutukan keterikatan umat manusia pada dunia materi. Ah, jadi sang putri itu adalah jiwa kita. Dan kita ini sedang tertidur lelap di dalam hiruk-pikuk kehidupan modern ini. Lalu, apa tujuan akhirnya? Kapan kita bangun dari tidur ini? Ini memunculkan satu pertanyaan penting bagi kita semua. Tujuan dari melewati era kegelapan ini bukanlah untuk selamanya terjebak menjadi mesin pekerja. Terus, Tujuannya adalah agar setelah kita memiliki akal rasional dan kehendak bebas yang tajam, kita menggunakannya untuk secara sadar mengenali ilusi dari materialisme ini. Kita harus memilih untuk bangun. harus ada niat sendiri untuk bangun. Tepat. Pencerahan kembali tidak akan terjadi secara otomatis seperti di masa purba. Kamu harus menyelaraskan kembali pemikiran dan emosimu dengan ritme kosmos. Tapi kali ini sebagai individu yang bebas, bukan sebagai anak kecil yang cuma dituntun. Luar biasa. Jadi, mari kita kumpulkan semua benang merah dari sesi kita sejauh ini. Zaman kegelapan atau Kali Yuga bukanlah sekedar bab sejarah tentang abad pertengahan yang berdebu. Sama sekali bukan. Ini adalah kondisi psikologis dan spiritual kita saat ini. Rasa alienasi yang kuat, anomi atau kecemasan eksistensial yang tiba-tiba mencekik pas kamu sendirian di kamar, dan jebakan layar digital yang terus menyedot energimu, semua itu adalah bagian dari ujian inti zaman kegelapan. Ujian yang harus dilewati. Namun, penderitaan dan perasaan terisolasi inilah yang sebenarnya menempa individualitas kita. Ujian inilah yang ngasih kita kehendak bebas dan kapasitas intelektual untuk mencari makna terdalam dari kehidupan. Begitu kan? Ringkasan yang sangat komprehensif. Dan inilah panggilan utama dari penelusuran kita untuk kamu yang sedang mendengarkan. Filosofi kuno ini menyerukan agar kamu tidak menyerah pada kegersangan dunia modern. Jangan menyerah! Temukan kembali kemampuan ilahi yang sedang tertidur di dalam dirimu. Jangan biarkan dirimu dimiliki oleh harta bendamu atau dikendalikan sepenuhnya oleh perangkat canggih di genggamanmu. Handphone kita ya. Betul. Dan yang terpenting, jangan biarkan keajaiban dunia ini mati di matamu cuma karena sains reduksionis memberitahu kita bahwa alam semesta ini hanyalah mesin tanpa jiwa dan kamu cuma kebetulan biologis yang nggak bermakna. Pertahankan rasa takjubmu. Di dalam rasa takjub dan pemberontakan spiritual itulah kesadaranmu yang paling tinggi bersemayam. Sebuah perspektif yang sangat melegakan, tapi sekaligus menantang kita semua. Dan untuk menutup penelusuran mendalam kita hari ini, ada satu pemikiran provokatif dari premis buku ini yang pengen saya tinggalkan buat kamu renungkan. Silakan. Jika kita kembali ke poin awal bahwa pikiran ada sebelum materi, buku ini ngajarin kalau pikiran kita tuh nggak cuma terkunci di dalam kepala kita. Betul. Pikiran itu memancar. Pikiran kita terus mempengaruhi, mengendap, dan berinteraksi dengan kekuatan kosmis di sekitar kita secara real time. Jadi, jika hukum rahasia alam semesta ini benar, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, dan apa yang kita rasakan benar-benar ngebentuk dan mengeraskan realitas fisik di luar sana, Sebuah tanggung jawab yang besar. benar. Lalu realitas macam apa yang sedang kamu ciptakan setiap hari saat kamu membiarkan pikiranmu terus-menerus diserap oleh kegelisahan, perbandingan sosial, dan layar ponselmu? Jika pikiran benar-benar membentuk materi,
maka memilih untuk meletakkan ponselmu, menghentikan doom scrolling, dan merebut kembali kendali atas kemana perhatianmu tertuju bukanlah sekedar tren digital detox. Terus apa dong? Itu adalah tindakan perlawanan spiritual paling revolusioner yang bisa kamu lakukan saat ini. Mind-blowing. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Tetaplah sadar, tetaplah bertanya, dan perhatikan baik-baik apa yang sedang kamu ciptakan di dalam pikiranmu hari ini. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah perbenturan gagasan yang mungkin akan membalikkan cara kita melihat realitas, sejarah, dan bahkan tubuh kita sendiri. Kita mengambil titik tolak dari sebuah karya yang luar biasa provokatif, yaitu buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black. Materi ini menyajikan sebuah persimpangan jalan yang sangat tajam antara dua cara manusia memahami eksistensinya. Di satu sisi, kita memiliki sains materialisme modern yang dengan tegas mengatakan bahwa materi mendahului pikiran, bahwa alam semesta ini buta, fisik, dan kesadaran hanyalah kebetulan biologis. Namun di sisi lain, ada tradisi filosofi esoteris kuno yang dijaga ketat selama ribuan tahun yang mengajukan klaim sebaliknya, yaitu pikiranlah yang mendahului materi. Tepat sekali. Dan dari perbenturan itulah muncul sebuah pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini. Apakah pandangan esoteris bahwa pikiran menciptakan materi ini benar-benar merupakan kerangka yang lebih utuh dan komprehensif untuk memahami evolusi manusia? Ataukah narasi kuno ini sebenarnya hanyalah sejarah psikologis yang sangat subjektif, di mana leluhur kita keliru menafsirkan proyeksi mental dan ketakutan mereka sendiri sebagai sebuah realitas fisik yang nyata? Iya, dan di sini saya berdiri di sisi yang berargumen bahwa filosofi esoteris ini menawarkan sebuah model sejarah evolusi yang sangat valid dan terstruktur, di mana pikiran kosmis secara harfiah membentuk alam semesta dan anatomi kita, yang jejaknya terekam dengan sangat akurat dalam mitologi kuno. Dan saya mewakili perspektif bahwa meskipun teks ini menyajikan metafora psikologis yang brilian tentang bagaimana rasanya memiliki kesadaran, menganggap narasi ini sebagai sejarah fisik yang empiris adalah sebuah kekeliruan. Karena pandangan tersebut berakar pada keadaan kesadaran yang terdistorsi dan ilusi kognitif manusia primitif. Oke, mari kita mulai dari lanskap yang paling luas. Mengapa pandangan esoteris ini yang menempatkan pikiran sebagai arsitek alam semesta bisa bertahan melintasi ribuan tahun?
Kalau kita lihat sains modern, kita harus akui bahwa sains sangat luar biasa dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana sains bisa mengukur pergerakan partikel subatomik atau bagaimana galaksi terbentuk. Tapi sains secara fundamental seringkali angkat tangan ketika dihadapkan pada pertanyaan, mengapa? Apa tujuan dari semua ini? Alam semesta tidak lahir dari fluktuasi vakum yang acak. Materi pada dasarnya diendapkan atau dipadatkan oleh pikiran Tuhan. Ia adalah kesadaran yang mewujud. Dan menariknya, konsep pikiran mempengaruhi materi ini semakin menemukan gaungnya di era modern. Teks ini menyinggung gagasan dalam fisika kuantum, seperti paradoks Schrödinger's cat, di mana intervensi kesadaran dari seorang pengamat nyatanya menentukan realitas partikel. Bukankah itu menunjukkan bahwa gagasan tentang pikiran yang membentuk realitas material bukanlah takhayul kuno, melainkan prinsip fundamental yang baru saja kita temukan kembali? Saya mendekatinya dari sudut pandang yang berbeda. Saya sama sekali tidak menolak pesona poetis dari narasi tersebut ya. Gagasan bahwa alam semesta ini dirancang khusus untuk kita dan bahwa segala sesuatu merespons kesadaran kita, itu sangat menggoda secara emosional. Tapi kita harus sangat berhati-hati dengan bias kognitif spesies kita sendiri. Teks sumber kita dengan jujur mengutip pemikir evolusioner Richard Dawkins yang menyoroti hal ini. Gagasan tentang pikiran Tuhan yang merancang alam semesta adalah bentuk nyata dari antropomorfisme. Maksud Anda, kita memproyeksikan diri kita sendiri. Betul. Kita, sebagai manusia yang memiliki niat dan kehendak, secara alamiah memproyeksikan sifat-sifat manusiawi itu ke alam semesta yang sebenarnya mekanistik. Tapi apakah adil mereduksi visi kosmis ribuan tahun hanya sebagai bias psikologis? Kalau kita melihat sumber visi itu, saya rasa adil. Mari kita telaah bagaimana para inisiat kuno di sekolah-sekolah misteri ini mendapatkan visi mereka. Teks tersebut secara eksplisit mencatat bahwa mereka secara sistematis memanipulasi kesadaran mereka. Mereka menggunakan teknik penghilangan sensori di dalam gua yang gelap, mereka mengkonsumsi halusinogen kuat seperti ekstrak akar mandrake atau lili biru, dan melakukan tarian trans yang ekstrim. Secara medis, hari ini kita menyebutnya halusinasi yang diinduksi. Jadi ketika mereka mengklaim melihat roh, dewa, atau pikiran kosmis yang membentuk materi, yang mereka alami sebenarnya adalah runtuhnya batas antara dunia internal subjektif dan dunia eksternal objektif. Menggunakan pengalaman dari keadaan kesadaran yang terdistorsi ini sebagai landasan ilmu fisika atau evolusi, sungguh sebuah lompatan yang tidak bisa saya terima. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Meremehkan pengalaman spiritual mereka sebagai sekedar anomali neurokimia atau efek halusinogen mungkin mengabaikan struktur logika yang luar biasa koheren di balik visi tersebut. Coba kita pertimbangkan analogi modern yang diberikan dalam teks, yaitu karya eksperimental Kevin Warwick dengan kecerdasan buatan. Eksperimen robotika itu. Iya, manusia menggunakan pikirannya untuk menciptakan mesin, menulis kode, dan merancang robot yang pada akhirnya mulai menunjukkan perilaku belajar dan kapasitas yang menyerupai kesadaran. Tradisi esoteris mengatakan hal yang persis sama tapi dalam skala makro. Pikiran kosmis beremanasi, memancarkan entitas yang disebut makhluk berpikir seperti malaikat atau dewa, yang kemudian mengatur materi ke tingkat yang lebih padat. Pikiran adalah insinyurnya, dan materi adalah perangkat kerasnya. Maaf, tetapi saya tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Biarkan saya jelaskan alasannya. Analogi eksperimen kecerdasan buatan Warwick justru membuktikan poin materialisme dengan sangat telak. Apa yang memunculkan perilaku sadar pada robot-robot itu? Silikon, sirkuit fisik, pengkabelan, dan kode biner logis. Kesadaran pada mesin adalah properti yang muncul, atau emergent property, dari materi yang diatur dalam tingkat kerumitan tertentu. Kesadaran tidak melayang di ruang hampa sebelum sirkuit itu dirakit. Dan ada paradoks sejarah yang menarik di sini. Teks mengklaim bahwa pemikir besar seperti Isaac Newton dan René Descartes memiliki pemahaman esoteris. Namun, apa warisan terbesar mereka? Fondasi fisika klasik. Tepat, mereka membangun fondasi matematika dan fisika untuk pandangan dunia materialistis yang reduksionis. Mereka mengukur realitas dan model mekanistik yang digerakkan oleh hukum materilah yang terbukti bekerja dengan tingkat presisi yang absolut, bukan sihir atau emanasi roh. Itu poin yang masuk akal, meski saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda. Paradoks Newton dan Descartes justru menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara hukum fisika dan pikiran kosmis. Bagi mereka, matematika dan fisika empiris adalah cara kita membaca kode pikiran Tuhan yang mengatur materi tersebut. Tapi,
Kalau kita tarik argumen soal materi dan pikiran ini ke ranah yang lebih intim, buku ini menyajikan klaim astrobiologi yang luar biasa radikal tentang tubuh kita sendiri. Ini bukan sekedar simbolisme abstrak. Maksud Anda pandangan bahwa anatomi manusia adalah peta alam semesta? Persis. Dalam kerangka esoteris, anatomi biologis kita diukir langsung oleh pergerakan kosmis. Teks mengilustrasikan bagaimana lengkungan tulang rusuk kita dan susunan sistem saraf sentripetal manusia, jika dibayangkan, membentuk kurva lemnisket. Kurva lemnisket adalah bentuk angka 8 atau simbol tak terhingga yang merupakan refleksi langsung dari harmoni pergerakan rasi bintang. Lalu, coba kita lihat kelenjar pineal, organ yang sangat sentral dalam tradisi ini. Secara biologis, kelenjar pineal benar-benar menyusut dan mengalami kalsifikasi ketika kita memasuki masa puber. Secara esoteris, ini adalah momen di mana mata ketiga kita perlahan tertutup, mengurangi kapasitas imajinasi intuitif yang kita miliki saat kanak-kanak. Dan kelenjar ini mulai memproduksi melatonin yang mengunci kesadaran kita ke dalam ritme sirkadian fisik dunia materi. Bukti yang paling matematis dan elegan dari sinkronisasi makro-mikro ini ada pada ritme napas kita. Yang mengenai 25.000 itu? Iya, rata-rata manusia bernafas 25.920 kali per hari. Angka itu persis sama dengan jumlah tahun dalam tahun besar Plato, yakni siklus lengkap presesi ekuinoks bumi. Bukankah terlalu sinis untuk menyebut semua keselarasan biologis dan astronomis ini sebagai kebetulan semata? Itu argumen yang memang dirangkai dengan sangat indah. Tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan fenomena psikologis yang disebut pareidolia? Otak manusia berevolusi sebagai mesin pencari pola yang luar biasa kuat. Kita diprogram untuk melihat wajah pada permukaan bulan atau mencari makna kosmis di balik rentetan angka, demi merasa aman di dunia yang acak. Menemukan korelasi antara 25.000 siklus pernapasan harian dan siklus astronomis presesi ekuinoks yang panjangnya sama adalah permainan pencocokan pola yang brilian. Namun, mencocokkan angka tidak menciptakan hukum empiris biologi. Tapi korelasinya terlalu spesifik untuk diabaikan begitu saja. Bagaimana Anda menjelaskan presisi anatomi spiritual yang mereka petakan ribuan tahun sebelum biologi modern? Saya akan menggunakan referensi dari teks itu sendiri untuk menantang interpretasi literal tersebut. Buku ini mengakui bahwa seni kuno, misalnya figur manusia atau pohon di makam-makam Mesir, seringkali digambar dengan proporsi anatomi yang sangat buruk dan kaku. Mengapa demikian? Karena orang-orang kuno pada masa itu tidak mengobservasi dunia fisik secara objektif seperti halnya ilmuwan. Mereka melihat dunia dengan pandangan subjektif melalui apa yang mereka sebut mata jiwa. Jadi ketika tradisi ini menghubungkan anatomi cacing tanah dengan fungsi usus manusia, atau mengklaim bahwa organ ginjal secara biologis dikendalikan oleh rotasi planet Venus, mereka sebenarnya sedang memproyeksikan pola-pola simbolis dari pikiran mereka ke atas anatomi biologis. Itu adalah karya otak yang mencari makna. Mengambil lompatan logika bahwa anatomi manusia secara harfiah diciptakan oleh planet Venus atau rasi bintang, berarti kita harus membuang ratusan tahun pembuktian genetika dan biologi evolusioner. Saya rasa seni Mesir kuno digambar bukan karena mereka buruk dalam observasi anatomi, tapi karena mereka dengan sengaja memprioritaskan bentuk spiritual di balik objek materi tersebut. Dan hal ini membawa kita ke titik perdebatan yang mungkin paling memukau dari materi ini. Bagaimana kita membaca mitologi kuno? Tradisi esoteris menolak gagasan bahwa mitos kuno hanyalah dongeng pengantar tidur atau alegori pergantian musim. Mereka berargumen bahwa mitos, mulai dari kitab Kejadian hingga Panteon Mesir, adalah catatan evolusi fisik manusia yang disandingkan. Sebuah versi rahasia dari teori Darwin kuno. Tetapi dengan arah yang sama sekali berbeda. Bayangkan narasi tentang Adam di Taman Eden. Teks ini menjelaskan bahwa Genesis menyimpan memori tentang zaman matahari, sebuah era pramateri di mana leluhur manusia belum memiliki kerangka tulang. Mereka adalah entitas bertubuh lunak, memanjang, dan hermafrodit yang berkembang biak secara vegetatif menyerupai tumbuhan. Baru kemudian, intervensi kosmis dari entitas Lucifer yang secara esoteris identik dengan planet Venus membawa masuknya zaman bulan atau era hewani. Intervensi Venus inilah yang menyuntikkan hasrat ke dalam biologi primitif kita. Hasrat ini memicu pengerasan materi, memecah gender manusia menjadi dua, dan membentuk kerangka tulang belulang. Dan kita melihat pola pengerasan evolusioner ini berulang dalam mitos lain. Kisah tragis Osiris atau Dionysus yang dimutilasi dan dipotong-potong secara brutal bukanlah mitos kekerasan acak.
Mutilasi ini melambangkan proses pengerasan tengkorak manusia yang menutup rapat kelenjar pineal. Manusia harus diputuskan koneksinya dari pikiran kosmis, dikurung di dalam cangkang tulang tengkoraknya sendiri, agar kesadaran individual dan kehendak bebas bisa lahir. Mitos adalah fosil dari evolusi kita. Itu adalah sebuah reinterpretasi sastra yang luar biasa jenius saya akui. Menghubungkan kisah mutilasi Osiris dengan fusi plat kranial atau tulang tengkorak manusia adalah pemikiran yang sangat kreatif. Tapi kita harus konsisten dengan sumber materi kita. Teks yang sama yang mencatat kisah Osiris dan evolusi manusia tumbuhan ini juga mencatat keberadaan entitas-entitas mitologis lainnya pada era tersebut. Ada Oannes, sang manusia ikan amfibi yang konon mengajarkan peradaban. Ada suku Centaur yang setengah kuda, ada prajurit Amazon yang mengamputasi payudaranya sendiri, hingga raksasa Nephilim setinggi puluhan kaki yang memakan manusia. Apakah kita juga harus menganggap manusia ikan dan Centaur sebagai catatan paleontologis yang akurat? Teks menyeratkan bahwa bentuk-bentuk kehidupan di masa lalu jauh lebih cair, fluid, sebelum materi sepenuhnya mengeras, sehingga bentuk hibrida itu merepresentasikan eksperimen bentuk pada zaman hewani. Saya tidak bisa menerima argumen itu tanpa mengorbankan rasionalitas dasar. Membaca peperangan antara Elohim dan Jehovah atau munculnya Nephilim sebagai catatan biologi pradarwinian adalah sebuah lompatan yang fatal. Penjelasan antropologis konvensional jauh lebih kokoh dan masuk akal. Mitos kejatuhan atau kisah pembunuhan Osiris sang Raja Hijau berkembang secara organik pada peradaban awal sebagai mitos agrikultur. Osiris dipotong-potong melambangkan benih gandum yang ditabur ke tanah, yang selaras dengan siklus kesuburan tahunan, banjir Sungai Nil, dan kemunculan bintang Sirius di langit malam. Di tingkat yang lebih dalam, mitos ini merepresentasikan evolusi psikologis, momen di mana manusia mulai menyadari kefanaan dan kematiannya, bukan evolusi kerangka tubuh dari sekelompok raksasa tumbuhan hermafrodit. Mencampur adukan evolusi kesadaran psikologis dengan sejarah fisiologi rangka manusia justru mengaburkan nilai kultural asli dari mitos-mitos tersebut. Evolusi psikologis dan fisiologis benar-benar bisa dipisahkan dengan garis yang tegas. Pikiran membentuk tubuh. Dan perdebatan ini mengarahkan kita pada inti dari kondisi manusia. Mengapa kita harus mengeras dalam bentuk fisik, dan mengapa harus ada kematian? Kosmologi esoteris dalam buku ini memberikan jawaban yang sangat tajam. Untuk memiliki apa yang kita agungkan sebagai kehendak bebas, manusia secara mutlak membutuhkan ilusi keterpisahan dan realitas kematian. Bisa Anda elaborasi lebih jauh tentang hubungan antara kehendak bebas dan kematian dalam pandangan ini? Tentu. Dalam dunia roh atau lautan pikiran kosmis, segala sesuatu saling terhubung secara absolut. Di sana, Anda tidak bisa membuat pilihan moral yang nyata karena tidak ada risiko, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada keterpisahan. Kehendak bebas tidak bisa bernapas dalam harmoni yang sempurna. Jadi roh harus jatuh, ia harus mengeras menjadi materi yang rapuh. Teks ini menyoroti bahwa kesadaran intelektual atau cahaya pikiran secara inheran bersifat mengonsumsi atau mematikan bagi proses biologis murni jasmani kita. Inilah mengapa manusia adalah hewan yang paling rentan terhadap penyakit. Pikiran membakar energi vital kita. Inilah sebabnya kita memerlukan sepertiga dari hidup kita untuk tidur, sebuah fase tanpa sadar di mana koneksi dengan dunia material dilonggarkan agar tubuh biologis kita bisa memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh proses berpikir itu sendiri. Kematian dan penderitaan fisik bukanlah hukuman acak dari alam semesta yang buta. Mereka adalah teknologi kosmik. Kematian diciptakan sebagai batasan yang memaksa kita, sebagai entitas individu yang terisolasi di dalam tengkorak kita, untuk memiliki kesadaran diri dan kapasitas untuk memilih. Itu adalah sebuah observasi filosofis yang mendalam. Saya sepenuhnya menyepakati gagasan bahwa kesadaran manusia dipenuhi dengan paradoks yang tragis, dan bahwa kesadaran kita akan kematian memang membentuk fondasi dari psikologi kita dan ilusi kehendak bebas kita. Akan tetapi, kalau kita kembali melihat pada struktur teologi esoteris dalam teks ini, kita akan menemukan bahwa tradisi ini secara tidak sengaja membongkar kerentanannya sendiri. Kerentanan seperti apa yang Anda maksud? Coba, kita perhatikan pembagian peran kosmis yang dijelaskan dalam buku. Ada setan, atau representasi Saturnus, yang digambarkan sebagai kekuatan pembawa batasan waktu, wujud materi yang keras, dan pada akhirnya kematian. Lalu di sisi lain, ada Lucifer, entitas Venus, yang dihadirkan sebagai pembawa hasrat seksual, pemicu intelektualitas,
dan sekaligus pembawa delusi. Tradisi esoteris ini dengan sangat jujur mengakui bahwa intervensi Lucifer memberi manusia kemampuan untuk tertipu oleh penampilannya sendiri, untuk mempercayai apa yang tidak nyata, dan untuk menciptakan delusi besar akibat hasrat-hasratnya. Iya, karena delusi adalah harga yang harus dibayar untuk kemampuan berimajinasi dan berpikir mandiri. Betul, tapi implikasinya sangat fatal bagi klaim objektif esoteris itu sendiri. Fakta bahwa tradisi ini mengakui delusi sebagai sebuah kekuatan kosmis yang aktif bekerja dalam pikiran manusia justru membuktikan poin sains. Bukankah sangat mungkin bahwa seluruh sistem esoteris yang luar biasa rumit ini lengkap dengan hierarki malaikat, planet yang bernapas, dewa-dewa yang mempengaruhi ginjal kita, hingga sejarah leluhur tumbuhan adalah puncak tertinggi dari delusi yang diproduksi oleh pikiran manusia itu sendiri? Leluhur kita terbangun dengan kesadaran di dunia yang keras, dikepung oleh ketakutan yang luar biasa akan kefanaan dan kematian. Mereka merasa terasing di dalam tubuh biologis mereka sendiri, jadi otak mereka melakukan apa yang paling dikuasainya, mencari pola dan menciptakan cerita. Mereka merajut sistem supranatural kosmis ini murni sebagai mekanisme pertahanan psikologis. Mereka memproyeksikan makna ke alam semesta yang sejatinya mekanistik dan acuh tak acuh. Saya mengerti keraguan Anda. Tetapi jika kita menarik kesimpulan dari pertukaran gagasan ini, saya ingin menegaskan poin esensial dari perspektif esoteris. Jika kita membuang seluruh warisan kebijaksanaan kuno ini demi memeluk empirisme materialis yang kaku, kita secara sadar membuang satu-satunya dimensi yang menjawab pertanyaan mengapa dalam narasi eksistensial kita. Sains memang mampu membedah secara presisi bagaimana molekul kalsium berikatan untuk membentuk tulang rusuk manusia, tetapi biologi molekuler tidak bisa memberikan kita tujuan atau makna hidup. Kosmologi esoteris yang ditawarkan sejarah dunia yang disembunyikan menghadirkan struktur arsitektur agung di mana alam semesta mempedulikan manusia. Dalam pandangan ini, perjalanan epik kita dari wujud mineral yang padat menjadi kehidupan nabati, mengeras sebagai hewan, hingga akhirnya menyala sebagai manusia yang memiliki akal budi, bukanlah serangkaian kecelakaan mutasi genetik yang buta dan tidak berarti. Ini adalah bagian dari sebuah rancangan mahakarya yang sengaja disembunyikan dalam metafora teks suci kuno dan arsitektur peradaban. Menghapus gagasan bahwa pikiran mendahului materi berarti kita menyingkirkan manusia dari tempat istimewanya di panggung kosmik. Saya sungguh tidak meremehkan betapa vitalnya pencarian makna bagi jiwa manusia. Kita memang mutlak harus mengapresiasi kearifan dan kejeniusan dari mitologi kuno. Memahami cara leluhur kita merenungkan misteri eksistensi mereka adalah langkah penting untuk memahami siapa kita hari ini. Namun, demi kejelasan intelektual, kita harus mempertahankan presisi definisi yang tajam. Sejarah esoteris adalah sebuah mahakarya tentang subjektivitas manusia. Ia adalah dokumentasi paling puitis dan mendalam tentang bagaimana rasanya berevolusi, bagaimana rasanya tiba-tiba dihantam oleh kesadaran yang terisolasi, dan bagaimana rasanya dihadapkan pada realitas kematian yang tak terhindarkan. Itu adalah sejarah internal dari jiwa manusia. Namun, nilai puitis dan psikologis itu tidak boleh dicampur adukkan dan dipaksakan sebagai realitas objektif dalam bidang fisika, astronomi, dan biologi evolusioner. Kita harus menyadari bahwa mitos adalah instrumen psikologis yang diciptakan untuk menghadapi kenyataan, bukan buku teks literal tentang bagaimana atom berikatan atau dari mana organ tubuh kita berevolusi. Saya rasa, di balik ketegangan yang tampaknya tidak dapat didamaikan antara pandangan materialisme sains dan esoterisme idealis ini, ada sebuah titik konvergensi yang sangat jelas di antara kita. Terlepas dari apakah kesadaran individual manusia ini dipicu oleh percikan acak dari reaksi kimia materi yang buta, atau merupakan hasil dari emanasi perlahan pikiran kosmis yang sengaja mengurung dirinya di dalam cangkang tulang manusia, lahirnya kesadaran individual manusia tetap merupakan peristiwa yang paling misterius, monumental, dan mungkin paling traumatis yang pernah terjadi di dalam alam semesta yang kita tempati ini. Setuju. Fakta bahwa ada segumpal materi biologis yang akhirnya mampu berdiri tegak, merenung menatap hamparan bintang di langit malam, dan memiliki imajinasi untuk menciptakan struktur narasi epik guna mempertanyakan eksistensinya sendiri, itu adalah sebuah keajaban yang melampaui paradigma teori apapun yang kita gunakan untuk menjelaskannya. Dan dengan pemahaman bersama tersebut, kami menegaskan bahwa perdebatan ini tidak pernah ditujukan untuk mendeklarasikan satu kemenangan absolut, melainkan untuk memperluas cara kita berpikir. Buku sejarah dunia yang disembunyikan secara efektif memaksa kita untuk menatap pantulan diri kita melalui cermin peradaban kuno yang sangat asing namun terasa akrab.
Kami mengajak Anda, para pendengar, untuk menyelami dan menimbang lebih jauh kompleksitas gagasan ini secara mandiri. Ada begitu banyak kedalaman makna tentang cara kita mempersepsikan eksistensi yang sangat layak untuk Anda eksplorasi sendiri. Terima kasih telah bergabung di The Debate, dan sampai jumpa di ruang diskursus kita yang berikutnya.